Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kali ini dengan pelajaran matematika. Kemudian saat ini kita akan belajar tentang operasi bentuk pecahan. Jadi pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang bilangan. Dari bilangan bulat negatif, kemudian positif, kemudian kita sudah belajar tentang operasi pengerjaan soal-soal bilangan dari penambahan, pengurangan, perkalian hingga pembagian. Kemudian kita sudah belajar tentang pecahan, dari pecahan campuran, kemudian pecahan biasa, ada desimal, kemudian ada persen dan per mil. Jadi sekarang kita akan belajar tentang operasi bentuk pecahan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat itu mudah kan? Karena kita sudah tahu semakin ke kanan yang kemarin pada bilangan bulat, jika positif itu semakin besar. Jadi kalau pokoknya 1 lebih kecil dari 2. Tapi bagaimana jika itu terjadi pada pecahan? Kemarin kita sudah belajar bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi jika kita urutkan, kamu jangan hanya melihat bagian atasnya saja atau bawahnya saja. Jadi kalian jika ada pecahan dengan penyebut yang berbeda seperti ini, atau jangan dikerjakan langsung dengan melihat pembilangnya saja. Misalkan 1 sehingga ini 3/4 ini lebih kamu anggap lebih besar misalkan. Jadi jangan dikerjakan seperti itu. Tapi teliti dulu. Dan biasanya dikerjakan dengan menyamakan dulu, yaitu menyamakan penyebutnya. Jadi jika disamakan penyebutnya, maka yang kita lakukan adalah biasanya adalah menentukan KPK-nya. Tahu yang namanya kelipatan persekutuan kecil dari angka-angka ini. Nah, sehingga di sini ketemu 60 angkanya. Kemudian dengan melakukan tersebut, maka di atasnya kita bisa bandingkan pembilangannya. Jadi seperti ini. Karena penyebutnya sudah sama 60, jadi pada setengah ini tinggal 60 dibagi 2 sama dengan 30 kali 1 sama dengan 70 dan seterusnya. Sehingga urutan dari pecahan yang kecil ke besar yaitu seperti ini. Di 1/4 ini paling kecil dan yang paling besar adalah 3/4. Kemudian operasi pecahan diantaranya adalah penambahan dan pengurangan. Jadi jika ada suatu pecahan dengan bagian bawahnya sama atau penyebutnya sama, kita bisa langsung mengerjakan dengan menambahkan atasnya saja. Jadi bawahnya tetap, sehingga 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Dan juga pengurangan, jadi kurangkan saja atasnya jika bawahnya sama. Jika bawahnya berbeda atau penyebutnya berbeda, maka harus samakan dulu penyebutnya. Jadi misalkan 2/3 ditambah 1/4, yaitu dengan mencari KPK dari 3 dan 4. Atau paling mudahnya, jika kalian masih belum paham atau belum tahu tentang KPK, kalikan saja 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi penyebutnya 12, kemudian untuk menghasilkan 8, 12 bagi 3 sama dengan 4, 4 kali 2, 8. Kemudian tambahnya taruh sini, 12 bagi 4, 3, 3 kali 1, 3. Sehingga bisa kita hitung 8 tambah 3 sama dengan 11/12. Itu penyebut yang baru. Kemudian ini pengurangan. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ada 2/5 dikurangi 1/3. 5 kali 3 langsung 15. 15 dibagi 5, 3. 3 kali 2, 6. Hasilnya taruh sini. Jika dikurangkan berarti di sini pengurangan. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 kali 1, 5. 6 kurangi 5, 1/15. Hasilnya seperti ini. Kemudian perkalian pecahan. Jadi perkalian pecahan ini bisa dibilang lebih mudah dibandingkan penambahan dan pengurangan. Kalau penambahan dan pengurangan
itu harus menyamakan penyebutnya dulu jika berbeda. Tapi kalau perkalian, tinggal kalikan atas sama atas, bawah sama bawah. Jadi misalkan ada 7/8 dikali 2/3. Jadi atasnya 7 kali 2, langsung hasilnya 14. 8 kali 3 sama dengan 24 tanpa proses menyamakan penyebutnya. Pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan ini seperti ini. Jadi, misalkan 7/8 dibagi 2/3. Pembagian berubah menjadi perkalian dengan syarat pembaginya atau 2/3-nya ini dibalik. Nah, begitupun angka-angka yang lain. Jadi, misalkan di sini 7/8 dibagi 2/3. 7/8 tetap ditulis sama. Pembagian berubah jadi kali, tapi 2/3 dibalik menjadi 3/2. Sini saya sudah bedakan dengan warna. Jadi duanya yang merah ini pindah ke bawah. Kemudian karena sudah berubah jadi perkalian, pengerjaannya pun jadi seperti perkalian, atas kali atas dan bawah kali bawah. 7 kali 3 dan 8 kali 2, 21/16. Karena pembilangnya lebih besar di sini, kalian bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Atau cukup seperti ini. Selanjutnya adalah operasi pecahan campuran. Jadi operasi pecahan campuran, nah di sini seperti ini, 4/1/3 ditambah 3/1/2. Kalian bisa mengerjakan dengan menjadikan pecahan biasa, yaitu 13/3, 7/2. Untuk cara mengubah menjadi pecahan biasa ini kan kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Sehingga kemudian selanjutnya adalah karena penambahan, maka di sini penyebutnya berbeda, harus disamakan. 3 kali 2, 6, kemudian hasilnya 47/6. Atau kita bisa menambahkan bilangan bulatnya ini terpisah dengan pecahannya. Jadi langsung 4 tambah 3, kemudian 1/3 tambah setengah, hingga hasilnya seperti ini. 7/6. Timpangan juga begitu. Kemudian di sini sama, jadi dengan mengurangkan bilangan bulatnya dulu. Saran saya sebenarnya kalian bisa mengerjakan dengan menjadikan pecahan biasa. Takutnya kalian tidak paham jika bagian depannya ini lebih kecil dibandingkan bagian pengurangnya ini, bagian belakangnya sini. Nah, mungkin akan kebingungan. Atau mungkin operasi pengurangan pecahan campuran yang menghasilkan nilai negatif nanti. Jadi ini adalah alternatif saja, kalian bisa coba. Kemudian mengapa bisa dikerjakan seperti itu? Karena pengertian dari 4/1/3 ini kan penambahan. Jadi 4 tambah 1/3, bukan perkalian 4 kali 1/3. Di 4/1/3 ini kan hasilnya 3 kali 4, 12, 13/3. Kalau 4 kali 1/3 sama dengan 4/3. Sehingga nanti ini perkalian. Jadi kalau perkalian, jadi harus dijadikan pecahan biasa dulu, kemudian dikalikan seperti biasa. Tidak bisa kita mengalikan dengan seperti tadi, depan kali depan, belakang kali belakang. Jika ingin menggunakan perkalian depan kayak gini, maka yang terjadi adalah begini. Jadi 4 kali 3, kemudian 4 kali setengah, 1/3 kali 3, 1/3 kali setengah. Nah, seperti ini baru hasilnya akan sama atau akan benar. Ini hanya pilihan saja. Jadi lebih baik kalian menjadikan pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Walaupun mungkin nanti nilainya akan lebih besar hasilnya. Jadi angka-angkanya besar jika bilangan yang dioperasikan nilainya besar. Nah, jadi tergantung pilihan kalian ingin menghitung dengan langkah yang mana. Hanya sekedar saran untuk operasi perkalian dan pembagian pecahan campuran lebih ringkas diubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian di sini ada operasi bilangan desimal. Jadi operasi bilangan desimal dengan koma seperti ini.
Kalian jangan mengerjakan seperti kalian mengerjakan bilangan bulat biasa. Jadi biasanya kalau 1000 atau 12.000 di sini 12.345 tambah 6. 6-nya akan diurutkan di satuannya. Nah, sesuai dengan satuan puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan di sini. 10 ribuan. Tapi jika desimal atau koma, kalian harus meluruskan komanya. Jadi jika ada 0,12345 ini ditambah dengan 0,6, maka komanya diluruskan sehingga 6 ini lurusnya 1, bukan lurusnya 5 seperti pengerjaan bilangan bulat. Begitupun pengurangan. Untuk perkalian pada bilangan desimal, kalian harus melihat berapa angka di belakang koma. Misalkan 0,12 ini 2 angka di belakang koma, 0,11 2 angka di belakang koma, maka perkalian hasilnya adalah jumlah angka di belakang komanya adalah ini, 2 tambah 2, 4. Jadi jika 2 angka di belakang koma dikalikan dengan 2 angka di belakang koma, hasilnya 4 angka di belakang koma. Maupun yang lain, jika ada 1 angka di belakang koma dikalikan dengan 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 3 angka di belakang koma. Pembagian, jika ada 4 angka di belakang koma kemudian dibagi dengan 1 angka, maka hasilnya 3. Atau pengurangan dari jumlah angka di belakang koma di sini. Kalau perkalian adalah penambahan jumlah-jumlah angka di belakang koma dari bilangan pengali. Bilangan-bilangan yang terlibat dalam perkalian itu. Kemudian untuk operasi persen dan per mil, saya yakin kalian paham karena persen dan per mil juga bisa kalian ubah menjadi desimal, pecahan. Jadi hanya per 100 atau per 1000. Sehingga saya sangat yakin kalian mampu untuk mengerjakan atau memahaminya sendiri. Saya kira cukup itu. Jadi tetap belajar dan jangan malas untuk mencoba latihan-latihan soal. Jika ada yang salah dalam presentasi saya, mungkin ada tulisan salah atau hasil yang salah, saya mohon maaf dan kalian bisa koreksi dan menyampaikan kepada saya. Juga ucapan saya yang mungkin salah atau tidak sesuai, saya mohon maaf. Tetap belajar, tetap semangat walaupun kita masih belum bisa bertemu. Jadi semoga tetap ada barokah ilmu yang kita dapatkan. Walaupun saya tidak dapat intensif membimbing atau menemani kalian dalam belajar, saya harap kalian dapat mandiri untuk belajar. Demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.